Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Ferdinand dan NPM 18 17 05 10 14. Dan di sini saya akan melakukan presentasi analisis dari soal ujian akhir praktikum untuk mata kuliah Machine Learning menggunakan R Studio dan bahasa pemrograman R. Dan di sini soal yang bagian pertama yaitu time series. Nomor satunya adalah penjelasan data dan analisis data. Lalu yang kedua adalah clustering secara partitional dan hierarchical, di mana menghitung distance juga dengan time series, lalu partitional dengan K-means, elbow graphics, dan graphic plot, dan hierarchicalnya akan dilakukan dengan K-tree dan grafik dendrogram. Lalu untuk classification dan prediksi menggunakan decision tree. Untuk nomor tiganya akan memisahkan data, di mana data trainingnya itu 75%, dan 25% data tesnya. Lalu akan jelaskan juga model decision tree yang dihasilkan, lalu prediksi training dan analisis akurasinya, lalu prediksi testing dan analisis akurasi testingnya. Di sini ada datanya dulu untuk yang digunakan pada ujian kali ini. Nah, di sini jadi datanya ini adalah data multivariate time series ya. Dataset karakteristiknya, karakter datanya yaitu multivariate dan time series. Di mana number of instance itu 325.834 dengan atribut itu 175. Dan data ini ada pada tanggal 16 bulan 6 2020. Lalu untuk dataset informationnya ini, jadi ini mengenai data-data gambar dari lahan yang diambil melalui Rapid Eye Satellite Optical dan Unmanned Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar atau UAV-SAR sistem radar. Lalu di sini ada pembagiannya. Jadi dari 175 atribut tadi, dari yang pertama sampai 49 itu merupakan polarimetrik ya pada tanggal 5 Juli 2012. Lalu 50 sampai 50 sampai 98 itu polarimetrik pada tanggal 14 Juli 2012. Lalu 99 sampai 136 itu merupakan optical features pada tanggal 5 Juli 2012 dan seterusnya merupakan 14 Juli 2012 dan termasuk optical feature. Dan di sini untuk tipe kelasnya ada corn, peas, canola, soybeans, oats, wheat, and broadleaf. Oke, setelah di-download, hal yang perlu dilakukan adalah mengubah datanya. Karena data yang dihasil di-download ini merupakan zip dan isi zipnya itu txt. Dan kita perlu mengubahnya menjadi CSV dulu. Kita rename tipenya menjadi CSV. Lalu untuk nomor 1, soalnya adalah apa isi data-datanya. Kita akan melihat data-datanya. Kita load dulu terlebih dahulu. Dan ini akan proses ngeload. Dan sebelumnya saya telah melakukan running untuk melakukan ada error atau tidak pada codingan saya. Dan saya akan melakukan kembali running untuk program tersebut. Dan ini akan memakan waktu yang mungkin agak lama tergantung dari kecepatan perangkat saya. Ya sudah, maka ada di environment globalnya muncul ya 325.834 obstacle objects dari 175 variabel sesuai dengan data deskripsi yang ada di website tadi. Lalu kita akan melihat datanya. Nah, ini data-data yang ada pada
file tadi dengan nama Winnipeg dataset tadi, itu isinya. Lalu kita akan melihat plotnya. Nah, seperti inilah plot dari MyData tadi, di mana saya hanya mengambil atribut kolom ke-84. Dan setelah kita lihat tadi, setelah saya melihat datanya, ditentukan itu, jadi untuk kelas tadi kan ada 6, di mana kelas 1 itu 1 sampai 39.163 dan seterusnya sesuai ini. Dan dengan begitu, saya hanya mengambil data-data sampel dari setiap kelasnya saja, karena itu tujuannya adalah supaya data tidak terlalu besar dan mempercepat proses dalam pengkodingannya. Dan ini kita run dulu. Karena ini 100 kan di antara 1 sampai 39.000, sedangkan 40.000 itu di antara 39.000 sampai 42.000 dan seterusnya. Jadi saya mengambil data di antara kelas tersebut. Lalu kita buat sampel MyData IND sampel. IND sampel tadi ini isinya, MyData tadi yang ini. Lalu kita buat plotnya. Nah, seperti inilah plot sampel dari data MyData tadi yang sudah saya ambil data sampelnya. Lalu di sini saya akan membuat plot untuk time series plotnya. Di mana supaya jelas ini saya ganti green saja dengan nama time series plot. Nah, jadi seperti ini time series plotnya. Dan di sini saya akan melakukan set sheet. Set sheet ini kelipatan datanya ya maksudnya. Lalu untuk n sampelnya 20 data sampel. Lalu buat list sampelnya yaitu sampel 1 sampai 200 dan include juga yang n sampel tadi. Nah, seperti ini ya. 175, 25, tidak ada yang di atas 200. Dan di sini saya akan membuat indeks sampelnya di sampel. Dan ini sesuai dengan data ini tadi. Selesai running data sampelnya dan kita akan melihat data sampelnya. Nah, seperti inilah data sampelnya ya, yang telah diambil tadi secara random. Bisa dilihat dari yang sebelah kirinya ini. Lalu untuk labelnya, label ini menandakan kelasnya. Berarti sukses. Lalu untuk wrapnya ini 1 sampai 7 tadi. Ya, jika kita lihat dari websitenya, di sini ada corn, peas, canola, soybeans, oats, wheat, dan broadleaf. Kita akan menggunakan nama itu saja supaya lebih mudah dipahami datanya nanti. Yang pertama adalah corn, lalu yang kedua ada peas, lalu ada canola, lalu ada soybeans, oats, yang kelima ada oats, wheat, dan broadleaf. Nah, seperti itu, dan tinggal kita running. Sekarang kita menghitung install dan load library dulu ya, DTW. DTW ini jadi untuk menghitung distance dengan time series itu. Jadi udah ada library-nya di RStudio. Tinggal dan berhubung saya telah downloadnya, jadi saya tinggal load saja. Nah, dan di sini kita akan menghitung distance datanya.
dengan metodenya itu DTW, karena sudah kita load tadi makanya ada metodenya ini. Lalu kita membuat matriksnya di stand datanya, tapi sebelum itu kita tunggu dulu proses di stand data tadi perhitungannya. Mungkin jika memakan waktu terlalu lama untuk proses-proses ini, saya akan mempercepat videonya. Dan ini sudah ya. Kita buat matriksnya. Nah, ini sudah ada ya matriksnya. Bisa dilihat data-datanya. Lalu kita buat plot agar lebih mudah dilihatnya. Nah, jadi di indeks, ke kanan indeks dan ke atas itu di stand datanya. Jadi antara 0 sampai 2000 sampai 4000. Lalu untuk nomor selanjutnya adalah bukan nomor bagian, maksudnya hierarchical, Cartry, dan grafik dendrogram. Dan di sini kita menggunakan complete, average, dan single. Kita plot HC-nya. Nah, seperti ini cluster dendrogramnya ya. Nah, ini karena sangat banyak makanya kecil-kecil seperti ini. Mungkin jika memiliki monitor atau zoom yang lebih baik akan lebih mudah terlihat. Lalu untuk membuatnya lebih mudah dilihat, kita menggunakan ini kolomnya lagi jadi blue, label pattern, maka dia akan berubah menjadi warna biru. Lalu kita akan membuat seperti kotak-kotak gitu ya untuk cluster dendrogramnya. Nah, jadi ini untuk bagian-bagiannya ya, clustering tadi. Nah, cabang yang ini itu dari sini sampai sini. Mungkin ini agak sulit dilihat karena terlalu kecil-kecil di sininya. Jadi ini memisahkan cabang-cabang ini, 4 cabang besar ini. Dan selanjutnya, untuk nomor selanjutnya adalah classification dan prediksi menggunakan decision tree. Pisahkan data 75% training dan 65% dataset. Oke, di sini karena saya telah mencoba-cobanya tadi masih menggunakan yang 80%, asal-asal saja tadi. Lalu saya akan menggantinya menjadi 75 dan 25. Karena persen itu kan sama saja 0, di belakang koma ada 2 angka. Lalu tinggal di run. Oh, label change not found. Oh, maaf, ininya belum di run tadi. Oke, baru kita run ini. Lalu data trend itu kita tempatin di indeks pertama. Jadi data trend indeks pertama, data testnya itu untuk indeks kedua. Jadi data-data yang indeks 1 akan masuk ke data trend dan indeks 2 akan masuk ke data test. Dan ini kita lihat ya view data trendnya. Nah, jadi semua data yang indeksnya 1 akan masuk ke sini secara otomatis. Dan untuk data testnya kita lihat juga. Nah, ini untuk data testnya. Dan ini hanya 20% dari data tadi. Dan ini kita menggunakan library party ya. Akan meloading. Oke, sudah. Lalu kita view label change tadi. Dan ini isinya. Dimana label change tadi data frame dari data sampel yang paling belakang ya, min 1 itu berarti. 1 dari belakang, data sampel table. Lalu kita data tree-nya, kita data tree. Diagram tree-nya, decision tree-nya, maaf. Dan kita akan membuat plotnya agar mudah dilihat. Nah, ini seperti inilah decision tree-nya yang dibentuk oleh RStudio ini. Lalu sekarang kita akan melakukan data trend testingnya. Jadi P1 predict DT60 data trend dan table. Nah, ini kita buat tabelnya P1 sudah di jalan ke sebelumnya
data train data sampel dengan labelnya. Lalu kita cari mean-nya, mean dari P1 tersebut. Nah, jadi inilah akurasinya ya. Kan tadi disuruh juga akurasinya. Nah, akurasi prediksi dari data training dan analisis data testing juga. Dan ini untuk data testing ya, data train testing ya. Itu 0,5145631. Lalu kita akan melihat untuk data testingnya menggunakan metode yang sama, dan mean-nya ada di 0,3243343. Demikianlah penjelasan dari saya untuk nomor 1, soal nomor 1, dan kita akan masuk ke nomor 2.